karena ini terkait Advent. Besarkan Bu Karyana, host. Saya bisa nggak ya besarkan Bu Karyana? Oh, bisa. Oke, ini dia porsi Bu Karyana. Jangan ada yang ganggu, biarkan Bu Karyana menjelaskan. Baik, ada beberapa statement tajam yang kita dengarkan Bu Karyana. Pertama, bahwa junjungan dari Advent yaitu Ellen G. White itu adalah nabi palsu. Nah, konsekuensi logik dari pernyataan ini adalah bahwa Advent ini ajaran sesat, menurut yang disampaikan Pak David tadi. Dan tadi juga disampaikan Pak Jakobus bahwa memang Advent ini tidak konsisten karena hanya mengikuti separuh-separuh, separuh setan, separuh manusia ya. Tadi kata Pak Jakobus. Nah, mungkin Bu Karyana jangan melebar ya. Jelaskan apa yang memang menjadi fokus pembahasan kita dan jangan Bu Karyana itu menyerang personal Pak David ataupun Bang Jakobus. Ya. Di sini menarik, ada dari kalangan GO juga, ada Bang Billy. Nanti kita juga akan wawancara. Silakan Bu Karyana untuk menjelaskan dua statement dari Pak David dan Bang Jakobus. Waktu dan tepat maksimal 2 menit. Jangan ambil semua waktu karena kita juga punya banyak yang akan diwawancara. Silakan Bu Karyana. Dibuka, mic-nya dibuka dulu. Baik, Kan Bu Karyana. baik. Terima kasih Bunda Rifa kesempatan ini ya. Terima kasih sama host juga. Ada 2 hal yang mau saya jawab tentang yang dikatakan Pak Jakobus bahwa kita setengah-setengah. Perlu Pak Jakobus tahu bahwa Advent itu tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Ya. Jadi yang dikatakan ada hukum Taurat pada saat di zamannya itu, mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi. Pada saat itu perang-perang zaman dahulu sudah berlalu di sekarang, itu tidak berlaku. Yang berlaku, yang tertulis di Alkitab untuk selama-lamanya itu masalah makanan. Inilah yang patut kamu makan. B2 tidak boleh dimakan antara lain ya. Nah, itu menurut versi Advent. Terus yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai itu harus dilakukan selama-lamanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sampai sepanjang masa, sampai di sorga juga. Tuhan berhenti pada hari Sabat. Ya, karena Yesus kebiasaannya adalah berhari Sabat. Bukan hari Minggu, sejak kapan diganti jadi hari Minggu. Oke, itu dulu ya. Saya jawab yang dikatakan David. Pak David katakan, nama nabinya Ellen G. White. Nah, nabi-nabi orang Advent ini mulai dari zaman Adam sampai di zaman sekarang ada banyak nabi, ya kan? Ada banyak nabi. Oke? Nabi Ellen G. White salah satunya. Bukan Ellen G. White yang mengatakan Tuhan akan datang tahun 1844, yaitu William Miller. Dituliskan oleh Ellen G. White. Anda jangan salah arti. Ya. Bukan Nabi Ellen G. White mengatakan akan kedatangan Tuhan. Itu William Miller. Ternyata William Miller itu Yesus bukan datang kedua kali, bukan datang pada saat itu 1844. Ternyata masuk ke dalam bilik yang maha suci, dari bilik suci ke maha suci, pengadilan kepada orang mati mulai 1844. Itu jelas. Oke. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang palsu. Baik, oke, itu pembelaannya. Terima kasih. Teman-teman, saya kutipkan beberapa statement hari ini. Yang pertama adalah dari Ampi. Di mute dulu Bu Karyana. Kita kedatangan Bang Billy bisa. Ya, biar enak Bang Billy, biar kita di sini kita diskusinya sesinya wawancara kepada Mas Christian. Di jalan. Oke, boleh. Nanti persiapan dulu. Persiapan dulu. Tidak. Billy, saya mute dulu ya sebelum mempersiapkan diri untuk buka kamera. Yang kedua, Bang siapa namanya? Orang Advent diwakili Bu Karyana mengatakan seluruh Kristen yang makan babi masuk neraka. Kemudian Bapak anak baptis yaitu Pak David menceritakan lagi bahwa rata-rata Kristen yang punya jejak
penganiayaan Katolik dan Protestan mayoritas itu adalah jahat karena terlibat penganiayaan terhadap anak baptis yang adalah korban. Kemudian Bang Jakobus dari Karismatik mengatakan bahwa rata-rata umat Kristen kotor pantatnya. Maka hari ini kita ingin mendengarkan kembali. Bang Jakobus silakan, boleh menanggapi anak baptis, boleh menanggapi Bu Karyana, boleh menanggapi Katolik tadi. Silakan. Saya Pak Jakobus, mohon maaf potong sebentar. Ikhwan Pila saya kepental lagi ya, sambil di tap-tap, saudaraku banyak oten di bawah kepanasan. Lanjut Pak Jakobus, tap-tap layar. ya, saya menanggapi apa David dulu. Ya, karena David, saya pernah ada di gereja baptis, kebetulan saya diberkati di gereja baptis di Seragen. Ya, saya mengatakan gereja baptis sesat karena mereka menolak Roh Kudus. Itu saja. Satu, gereja baptis. Yang kedua, saya mau menanggapi Ibu Karyana yang mengatakan saya ada di neraka, pemakan babi masuk neraka. Oke. Kita buka Kisah Para Rasul 10. Elohim berkata kepada Petrus, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu katakan haram, dan apa yang dikatakan halal, apa haram oleh Allah tidak boleh kamu katakan haram. Ya, tertulis jelas, Petrus disuruh makan babi dan anjing, Petrus nolak. Ya, itu dasar ayat. Pak, ayatnya di mana? Di mana ayatnya, Pak? Di mana? Oh, kelihatan tidak, searching Google Kisah Rasul 10 kalau tidak salah itu. Coba mana? Bang Jakobus izin. Tidak memakannya, Pak. Bang Petrus tidak Jakobus, jadi Bu memakan. Karyana, sebentar, nanti kita kasih Bang Billy. Bang Billy nanti sabar ya, sedikit lagi Bang Jakobus. Izin, Mbak Bu Karyana di mute karena itu noise. Bang Jakobus, coba tidak pakai kata dogi ya, karena akunnya takutnya nanti rungkat. Kata ANJING itu kita hindari. Oh, iya, Kita sorry, ganti sorry. mungkin dengan guguk, mungkin ganti dengan cihua-hua, biar tidak. guguk, Ya, boleh ya. Jadi Oke, saya mau menanggapi lanjut. dua aja tentang makanan haram yang Ibu Karina katakan ya. Di dalam kita orang karismatik, kenapa memakan hal-hal yang haram? Ya karena sudah tidak ada lagi larangan di 1 Yohanes 2 ya. Dengan di Kisah Para Rasul. Ya, dan yang kedua saya mau mengatakan Ibu Karina mau mengatakan jangan separuh-separuh lah. Ya, kalau hukum Taurat itu menurut Rasul Paulus sudah tidak berlaku lagi. Dan kalau melakukan hukum Taurat tidak boleh setengah-setengah. Batal satu, tidak mampu melakukan satu, semuanya runtuh. Dosa, neraka semua kalian Advent. Jadi kalau mau melakukan hukum Taurat, jangan cuma makan B2 dan guguknya jangan dimakan. Ingat, kalian wajib menjara janda-janda, wajib menjara perawan-perawan dan dibagikan dengan Tuhan. Tuhan wajib dapat 25% daripada gadis-gadis itu. Salah. Salah. Oh, ada di hukum Karyana nanti. Musa itu, ada di Mispot, ada itu Yahudi. Sampai hari ini Yahudi melakukan genosida kepada Palestina karena mereka diwajibkan membinasakan orang yang di luar Yahudi. Kenapa kalian tidak membinasakan orang di luar Advent? Pertanyaannya, binasakanlah orang di luar Advent. Oke, silakan. close. Oke. Sesuai Baik, dengan itu ya hukum Musa. pertanyaan tajamnya ya, saya ulangi ya. Bu Nanti Karyana. saya jawab. Iya, nanti. Sabar, di mute dulu. Silakan dibinasakan Yang belum orang saya. yang di luar Advent. Ya, sesuai oke Bang ajaran Jakobus. Musa. Cukup. Kita sudah dapat. Oke, Bang Billy, silakan dibuka kamera Bang Billy. Baik, Bang Jakobus tadi menyampaikan bahwa kenapa Advent ini setengah-setengah, 600-an misvote, kenapa yang dilakukan hanya yang tidak makan-makan saja, sementara ada perintah untuk mengambil perawan-perawan, membinasakan yang tidak sejalan, atau emang itu ada di Keluaran dan Ulangan yang sering juga saya bahas. Nah, sekarang kita ke Bang Billy. Bang Billy, silakan sebutkan dari gereja mana, denomnya apa, dan nanti boleh menanggapi. Bang Billy dibuka mic-nya. Bang, nggak kedengaran, Bang. Saya sama dengan Ibu Karina dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Oke, baik. Bang Billy di sini mau menanggapi siapa? Mau menanggapi Anabaptis Bang David, menanggapi pernyataan Katolik yang udah nyungsep tadi turun ke bawah, kemudian menanggapi Bang Jakobus boleh, atau menanggapi Bu Karyana lagi boleh? Silakan Bang Billy. Anabaptis pertama mereka itu dari perpecahan dari Martin Luther, mereka kembali ke berdiri di Amerika, mereka penganut hari Sabat pertama. Tapi mereka kembali kepada hari Minggu. Advent itu aliran Anabaptis, jangan lupa. Tidak lepas. Yang kedua, Yakobus, tolong Yakobus, kalau sudah tua jangan asbun bunyi. Oke? Tidak, kamu cari satu catatan bahwa Ellen G. White mengakui dia adalah nabi. Ada nggak? Ellen G. White tidak pernah mengatakan dia itu nabi.
Tetapi dia memang mempunyai karunia nabi. Kamu tahu terminologi nabi? Nabi itu adalah orang yang mendapat penglihatan. Saya kasih contoh kamu. Sebelum patahnya Rusia, itu sudah disampaikan oleh Ellen G. White di tahun 1800-an. Bahwanya akan ada satu negara yang berdiri dari mimpi Raja Nebukadnezar, yaitu patung yang besar dari 10 jari-jari itu yang melambangkan negara-negara. Dan itu tergenapi. Bapak-bapak gereja yang diandalkan oleh Katolik itu nggak ada satu nubuatan pun. Song dibanding dengan Ellen G. White. Dan masih banyak lagi yang sudah tergenapi. Contoh, ketika WTC itu hancur, gedung kembar, di majalah di America Times mengangkat satu nama, Ellen G. White. Ya, itu. Dan dia tidak pernah mengatakan dalam satu buku dia itu nabi. Yang kedua, Pak, baca Alkitab yang benar. Apa yang dihalalkan manusia, jangan diharamkan oleh, apa yang dihalalkan Tuhan, jangan diharamkan manusia. Itu tidak berbicara tentang makanan. Kalau kamu lihat itu, Petrus masih bertanya-tanya, apa arti mimpi itu? Artinya mimpi itu, jadi halal dan haram di dalam Israel itu tidak hanya berbicara soal makanan. Makanya ketika Petrus duduk dengan Cornelius, Petrus ngomong begini, betapa kerasnya larangan orang Yahudi, bahwa yang di luar orang Yahudi tidak boleh duduk makan yang bukan dengan orang Yahudi. Itu haram. Nah, yang ketiga, kekristenan itu, Pak, berdiri atas antisemit, buta tentang ajaran orang Yahudi, sehingga kamu itu nggak tahu apa itu hukum Taurat. Artinya begini, penggunaan kata hukum Taurat itu adalah apa? Salah. Tidak ada kata istilah hukum Taurat dalam ayat Alkitab. Saya kasih contoh kamu, Pak. Dalam teks Yunani tidak ada kata pengulangan yang sama, karena Taurat itu artinya hukum, aturan, perintah, instruksi. Kalau pengulangan kata hukum Taurat itu pengulangan kata yang sama dalam dua bahasa yang berbeda. Oke? Jadi kalau Taurat dalam bahasa Yunani itu nomos, dalam bahasa Ibrani itu Taurat, dalam bahasa Indonesia hukum, atau dalam bahasa Inggris itu law, bahasa Arab itu syariat, tanya mereka. Sama, itu hukum atau aturan, perintah, instruksi. Nah, di dalam penggolongan Taurat Anda tidak mengenal. Makanya Anda bilang kami harus membunuh. Bukan begitu, Pak. Anda nggak tahu, Anda nggak mengenal hukum sipil, seremonial, moral, konser, sidang tidak bersih atau clean unclean, kemudian persembahan. Yang digenapi yang mana, bro? Yang digenapi dari antara ini. Hukum sipil itu tidak dijalani, karena itu khusus untuk bangsa Israel. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kemudian kalau perintah itu untuk membunuh orang Amalek, itu adalah perintah atas hukuman Tuhan kepada orang Amalek. Nah, itu tidak kami lakukan memang. Tetapi persembahan unclean dan clean itu masih, Pak. Jadi belajar tentang Taurat. Siap, berdiri nggak paham. Kita berbagi, Bre. Siap. Biar kita ini ya. Oke, yang kita bisa tangkap dari poinnya Bang Billy adalah pertama, Bang Billy itu sama dengan Bu Karyana dari Gereja Advent. Kemudian Bang Billy menjelaskan kenapa dia tidak melakukan yang ditanya sama Bang Jakobus tadi. Nanti Bang Jakobus boleh menanggapi. Dan kemudian ada satu pertanyaan, saya wawancara Bang Billy. Bang Billy boleh dijawab pertanyaan saya. Bang Billy berarti sekarang Advent. Saya memang Advent dari kecil. Sampai detik ini masih Advent. Sampai sekarang. Teologi dan kristologinya, teologi dan kristologinya apakah sama dengan Bu Karyana? Yaitu memahami ada Tuhan Tritunggal atau bagaimana? Kalau Advent mula-mula tidak mengenal Tritunggal, tetapi di tahun 1950-an masuk ajaran dari salah satu yang dicurigai itu dari sekte Katolik, dari Katolik juga ya. Yang memasukin, makanya Advent itu mempunyai 28 doktrin. Tetapi kalau kita lihat dalam pembelajaran pendiri gereja kami, itu tidak pernah mengajari tentang Tritunggal. Oke, baik. Sekarang kita konfirmasi ke Bu Karyana dan Bang Jakobus. Tapi tadi saya ada lagi yang naik. Teman, nanti saya kasih kesempatan Bang Goto dan Bang Mahadewa bicara ya. Tapi kita ke Bu Karyana konfirmasi aja dulu ya. Ini belum tema diskusinya. Bu Karyana bagaimana? Apakah Bu Karyana mempercayai dogma atau doktrin Tritunggal? Dikonfirmasi. Dikonfirmasi dulu. Di suaranya nggak kedengaran? Saya mendengar bahwa Advent itu ada yang mempercayai Tritunggal. Ada dulu masuk seperti yang dibilang Pak Billy dari Jesuit ya.
ada masuk sebagai pendeta sehingga dia mengajarkan ke umat-umat masalah Tritunggal. Iya betul. Iya betul. Ada jadi dua macam jadinya. Ada yang mempercayai Tritunggal, ada jemaat yang mempercaya, ada yang tidak ada Nah, Tritunggal. kita fokusnya ke Bukariana dan Bang Billy biar kita bisa mengelompokkan. Kalau Bukariana sendiri yang mana? Percaya GO atau Oneness atau Tritunggal? Saya semua itu salah. Karena yang benar Bapak mengutus anak. Oke, Bapak maaf. sang Dia sumber, nanti. sang sumber Alfa dan Omega mengutus anak yaitu Yesus. Yesus sudah begitu. ada sebelum bumi dijadikan. Makanya kita tuhankan. Berarti Bukariana sepakat penjelasan Advent tadi tetapi menolak dogma Oneness atau GO atau Tritunggal. Ibu Iya, Iriana menolak. ini sudah dibelain sama Billy, kok malah nendang Billy. Oke, sekarang kita karena Bang Jakobus yang paling banyak dibahas sama Bang Billy, maka Bang Billy dengan Bang Jakobus kita kasih kesempatan. Bang Billy dengan Bang Jakobus mau kita kasih waktu 5 menit untuk TikTokan atau mau sendiri-sendiri diwawancara lagi? Seperti apa? Lanjut aja lah. Nanti cuma Oke. saya pesan sama Bu Karina untuk kita belajar ke situ Bu Karina. Ya, nanti Bukariana ngobrol dengan Bang Billy ya supaya lebih Karena paham. menutup diri itu adalah kafir namanya. Iya, Coba menutup tanya diri itu kafir. berapa kali kata kafir itu menutup diri. Iya, betul. Allah. Oke. Baik. Lanjut aja. Saya Silakan. mau jalan dulu. Ya. Bang Abi. Kita- Thank you ya. Bang Abi ya. Oke, Siap, siap selamat. Bang Billy. Aman, Oke, Bre, kalau aman, gitu Bre. lanjut. Aman, Kasih Bang Oke, Billy, aman. ya. Ya, ya. Kasih. Jadi teman-teman di sini mohon maaf ya kalau ada teman-teman Kristen yang menganggap saya adu domba. Mohon maaf, saya mengenal orang-orang ini semua. Mereka ada teman-teman saya. Billy ini dulu sempat terlibat dialog panas dengan saya, tapi akhir-akhir ini memang kita jarang dialog panas karena Billy lebih cenderung sekarang ini justru mencoba untuk seperti Bang Jakobus. Bang Jakobus pun Bu Karena di mute dulu. Teman-teman asal kalian tahu Bang Jakobus, Billy Lin, dan beberapa teman Kristen lain itu adalah orang yang sudah berdialog dan berdebat dengan saya. Hanya saja mereka sekarang berhenti untuk menghadapi saya karena ternyata masih banyak permasalahan di internal mereka. Mereka fokus kepada internal mereka. Nah, Bang Jakobus mungkin boleh jelaskan tadi yang yang disampaikan Ya. Bang Billy. Silakan. Saya menanggapi Billy ya, kalau Billy dia menghayal karena dia kan JO, Yesus on off. Ya di ayat kisah para rasul itu Petrus tidak lagi tidur, bukan mimpi, itu penglihatan secara nyata dia dalam keadaan lapar, nunggu makanan. Itu saja sih yang saya mau sanggah. Kalau dia menghayal bilang itu Petrus tidur, ya dia lagi halusinasi, ya maklum lah. Dia kan suka halusinasi. Di perjanjian baru tidak ada dibahas masalah makanan, jangan pembenaran. Ya coba baca kisah Di para rasul. perjanjian baru tidak ada Ya. dibahas masalah makanan. Dan Baca, Ki. Petrus Coba tidak baca makannya. kisah para rasul. Dan 5 menit Kalau waktu Anda izin Bu Karyana 5 menit saya kasih waktu untuk Bu Karyana TikTok dengan Bang Jakobus. Jangan keras suaranya nanti dikira kita melakukan aksi nanti roomnya rungkat. 5 menit tolong besarkan Bu ya antara Bu Karyana dengan Bang Jakobus. Tapi Bu Karyana ketik Saya tapi dulu. gini Saya TikTokannya dulu, gini yang rapi ya karena Bu Karyana kan double nih. Nanti kalau Bang Jakobus bicara nanti kedengar lagi dari Bu Karyana. Jadi Bu Karyana ngomong dulu, habis itu tanggapi Bang Jakobus, habis itu begitu lanjut ya. Jangan sampai mendominasi ya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit silakan. Oke, kita clearkan ya Pak Jakobus ya, kita clearkan. Clearkan. Di perjanjian baru tidak ada dibahas masalah makanan, ya. Terus yang kedua, ayo kita baca dalilnya bahwa Petrus tidak memakan, dia terkejut. Ketiga. Yesus tidak pernah menganjurkan makanan haram itu karena dia tidak memakan itu. Kalau Anda pengikut Yesus, ikutilah seperti dia tidak memakan yang haram. Oke. Haram untuk selamanya. Boleh lagi Oke. ditambahin, sejak kapan orang memakan B2? Dah. Tuh. Ayo baca dalilnya. Petrus tidak memakan, dia terkejut. Dia tidak lapar. Baca dalilnya, ayo kita periksa. Oke. Apa kisah para rasul 10 ayat 10 sampai 15 Ibu baca. Ya. Ya. Di situ Petrus tidak lagi bermimpi dalam keadaan lapar nunggu makanan dihidangkan. Ayo kita mendapat periksa. kesehatan. Ya bacalah. Kisah para rasul 10. Wajib membaca, jangan bacot doang.
Kisah Bacalah. para, kisah para Rasul 10 ayat. Ayat 10 sampai 15 baca, Bu. Apa yang Oke. dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu haramkan. Makanlah Petrus. Kan narasinya seperti itu. Petrus bilang, saya orang Yahudi. Dari kecil saya tidak pernah memakan barang haram ini. Elohim marah. Tidak boleh kamu katakan demikian. Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu haramkan. Boleh kita baca mulai dari 3? Oh boleh, baca dari Oke. ayat 1 juga boleh. Dari Saya Matius baca ya. Markus juga nggak apa-apa. Saya baca ya. Baca Saya dari baca kita dengar. Matius juga nggak apa-apa. Lanjut. Ya, Dalam silakan baca. ayat 3 ya. Dalam suatu penglihatan dalam Ya, kutip. tidur berarti. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepada si Petrus seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. 4. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan disebut Petrus, yang disebut Petrus. Jadi Simon Petrus. 6. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Kan? 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Oke, 9. Keesok harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah dan berdoa. Untuk berdoa. Nah, berdoa bukan tidur. Iya benar. 10. Ya, Ia ya. merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya kan? Itu situasi lapar, nggak ada kaitannya ke makanan. Ya, bukan dalam 11. keadaan tidur. 11. Kan Billy Linglung bilang tadi dalam keadaan tidur, mimpi. Tunggu, Lanjut, tunggu, baca. tunggu. Terus. 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ya, ini penglihatan ya, penglihatan. Dia nggak menyentuh. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung-burung dan burung. 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ya, disuruh. 13. Tunggu. 14. Tetapi Petrus menjawab. Ini kebiasaan orang-orang dahulu. Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak. Iya, tidak. Sebab aku belum pernah memakannya. Kebiasaanku karyana tidak pernah dari lahir nggak pernah makan begitu, kata Makan Petrus. tadi. Ya. Ya. Nah, Terus. dengar. Tidak, aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. 15. Dia menolak. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya. Diulangi lagi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tunggu. Jeder. Apa yang Ini dinyatakan cobaan. halal oleh Allah Dengarkan. tidak boleh kamu katakan Penglihatan. haram. Itu bukan dalam keadaan Belum bermimpi. selesai. Baca semua sampai Dengarkan. wahyu. By the end. Oke, panas. Oke, sudah cukup. Nanti kita kasih lagi. Menerima belum? Oh iya. Belum menerima. Tunggu dulu. Lanjut. Oke, Hal lanjut. ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu terangkat ya. Benda itu ke langit. Ya. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya.
Apa kiranya arti penglihatan itu Injury yang telah time 3 dilihatnya itu? menit, injury time 3 menit. Gunakan dengan baik teman-teman, di tap-tap tembusin 1 M. Sementara itu telah disampaikan di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, artinya itu apa? Bukan dimakan Petrus. Iya, artinya kalau Petrus ambil waktu itu beduanya dia makan sate babi. Itu tidak letterlek, tidak ada cerita makanan. Tidak. Artinya apa di situ? Dengarkan dulu Jakobus. Karena Anda tidak punya roh. Anda tidak punya roh sama sekali. Oh, itu tidak Ellen punya G. roh. White. Nabi kita Ellen G. White mengatakan boleh mengabar Injil keluar. Wah, sebentar. Tadi saya dengar Bang Billy mengatakan Ellen G. White tidak pernah ngaku nabi. Sekarang Bu Karyana bilang bahwa Ellen G. White ini nabi. Ini yang benar yang mana nih? Suaranya nggak ada. Kok di mute saya? Nggak, bukan saya yang mute. Kan benar nih Pak. Si Billy kan, Bro Billy tadi udah ceritakan tentang Nabi Ellen G. White. Ellen G. White itu nabi, dia. Iya, tapi kata Bang Billy bukan. Kata Bang Billy, coba cari di mana Ellen G. White pernah mengaku sebagai nabi. Ya itu terserah dia. Oh gitu. Ellen G. White mengatakan dia tidak pernah mengatakan dia nabi. Tidak pernah seseorang mengatakan dia nabi. Waduh, antara Setelah Advent dengan pernah, Advent baru aja dia belum nabi. selesai nih. Bentar, antara Advent dengan Advent aja belum selesai nih. Gimana dong? Duh, ya ampun. Dengarkan nomor 17 ya. Petrus bertanya-tanya. Nah, hal itu sampai 3 kali, sesudah itu terangkatlah benda itu tidak dimakan. Oke, ini Tidak kita sudah ada dimakan. 2 tamu nih, Bu Karyana sama Bang Jakobus. Ya, kita sudah ada 2 tamu lagi nih. Boleh nggak kita sapa dulu ya? Oke, biar kita tidak menonton diskusinya, biar semakin ramai seru dan minggu ini kita dapat edukasi banyak teman-temannya. Bu Karyana di mute dulu karena Anda noise. Buat teman-teman yang naik, yang sudah dinaikkan ke atas, jangan turun lagi. Bu Karyana di mute dulu, izin. Teman-teman yang sudah naik ke atas, jangan naik lagi. Pertama, yang kedua, kalau naik ke atas pastikan bisa buka kamera. Kenapa? Karena kita mewajibkan buka kamera. Karena ini sudah ada ketegangan di sini, saling membidatkan, saling menggugukkan. Supaya menjaga komal ini juga. Nah, kita kasih kesempatan Bang Goto dulu untuk bicara setelah saya nanti pilih-pilih yang naik. Tolong standby, pertahankan tempat kalian. Dan kalau kalian bukan non-muslim, silakan turun. Ya, kita lagi wawancara eksklusif dengan denominasi kekristenan banyak di sini. Nah, Bang Goto ini perwakilan dari Islam ya. Kita di sini betul-betul murni ingin mengeksplor pemahaman. Silakan Bang Goto, sampaikan dulu dan kita tetap pilih-pilih yang naik ke atas. Silakan. Mute Abang Nggak dah. kedengeran, Bang. Mute Abang Di dah. mute Bang Goto, di mute. Tapi sebelum dilanjut Abang dah, saya mau tanya satu pertanyaan sama antum. Antum itu mualaf tahun berapa Bang dah? Lupa lagi saya. 2019. Lanjut Bang Goto, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host dan kawan-kawan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, yang belum follow akun apologet di atas, bantu follow ya. Jadi begini kawan-kawan, kalau menjelaskan sejarah tolong yang betul ya, karena kalau Anda menjelaskan sejarah tidak betul itu kan edukasinya sudah melenceng ya. Jadi tadi saya dengar ya, kebetulan saya pemerhati sejarah ya, pemerhati budaya Yahudi juga ya, beberapa dijelaskan tidak sesuai dengan fakta sejarah kan begitu. Karena Anda mengingat-ingat. Nah, sabar dulu ya. Mungkin berapa menit saya dikasih waktu ya, saya akan jelaskan sedikit ya. Kasih maksimalkan 2 menit aja Bang Goto. Maksudnya biar ya. Tadi kan polemiknya kan masalah Advent saja dengan aliran lain. Jadi begini, mungkin saya jelaskan sedikit sejarah Advent sebagai kita. Jadi begini, Advent itu Bang didirikan oleh 5 tokoh besar ya. 5 tokoh besar awal dari pengakuan Ellen G. White ya, mendapatkan penglihatan ya. Jadi Advent secara resmi baru berdiri 1863 ya. Jadi sebelumnya Ellen G. White ini seorang penulis, dia sudah menulis lebih dari 100 buku ya. Apa yang dikatakan Ibu Katrina tadi betul ya, bahwa Bang Billy betul bahwa
Ellen G. White ini kan istri dari James G. White ya. 5 pendirinya itu ada Ellen G. White, James G. White, Joseph Bates, Hiram Edison, J. Tiago. Kelima tokoh ini asli turunan Yahudi yang berdomisili di Amerika. Ya, apa yang dikatakan Ibu Karina tadi betul. Ya, Billy juga betul bahwa memang Ellen G. White tidak pernah mengaku nabi. Yang mengakui dia sebagai nabi itu hanya pengikutnya, ya pengikut setelah 1863 itu ya. Jadi kawan-kawan ya, kalau Advent Anda bicara, Anda harus kembalikan Advent ini ke budaya Yahudi. Karena Ellen G. White mendirikan Advent itu ingin mengembalikan tradisi Yahudi, tradisi Kristen asli ya yang lahir di Turki. Kisah 11:26 itu. Jadi Ellen G. White ini monoteisme Yahudi. Ajaran Tritunggal itu baru masuk setelah beberapa pengaruh yang salah satunya apa Ibu Karina bilang tadi itu pun baru masuk di abad ke-19. Jadi kalau abang menyalahkan Advent menurut saya ya menurut sejarah ini salah satu aliran Kristen yang coba mengembalikan ya tradisi para apostolos atau para rasul. Kan begitu ya. Ini yang pertama, itu garis besarnya Advent ya. Yang kedua, tadi saya jelaskan sejarah Anabaptis ya. Anda kalau Anabaptis, Anda ngerti enggak sejarah Anabaptis ini? Anabaptis ini baru pertama kali didirikan 1609 oleh seorang pendeta yang bernama John Smith. Ini kalau Anda baca sejarah Anabaptis ini berbau darah. John Smith, John Mathis, John Van Leyden. Ya, John Van Leyden ini pun terakhir dibunuh oleh Roma. Ya. Dia punya 12 istri, John Van Leyden ini. Ini yang pecah. Setelah itu Vance Allen mendirikan gereja baptis baru. Setelah gereja baptis dihabisi oleh tokoh-tokoh Katolik yang bekerja sama dengan Protestan, didirikan lagi gereja aliran baptis baru yang bernama yang didirikan oleh Vance Allen. Itu jauh ya, 1 dekade setelah setelah John Smith meninggal, setelah John Van Leyden meninggal. Kan begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau Anda menjelaskan sejarah, tolong jelaskan secara konkret, jelaskan yang betul ya. Jadi begini, poinnya begini. Kalau kalian Kristen ini, satu kitab Anda, aliran Anda banyak, berbeda-beda akidah. Bedakan Islam. Kami Islam ini satu kitab kami, satu akidah kami. Yang terpecah hanya organisasi, itu bedanya, Bang. Terlalu jauh bedanya. Kan begitu. Jadi kawan-kawan anak baptis, kawan-kawan Advent, silakan pertahankan masing-masing Anda punya akidah. Yang jelas Anda sejarah Anda itu terlalu banyak yang salah. Kenapa? Karena lahir satu denominasi semuanya menuai polemik ya. Saya pernah jelaskan panjang sejarahnya ini ya. Mulai dari Konsili Chalcedon sampai lahirnya Martin Luther, lahirnya Anglikan, lahirnya Protestan, lahirnya Anglikan, semua mengenai masalah. Martin Luther pecah dari Katolik karena apa? Karena memprotes surat indulgensi. Raja Henry ke-8 pecah dari Katolik, mendirikan gereja Anglikan karena tidak disetujui, ya, cerai dengan istrinya Catherine. Begitu juga anak baptis dan yang lain, ya, semua berdiri menuai polemik, ya, ada masalah sehingga mereka mendirikan denominasi baru. Mereka saling membedakan. Kan begitu. Ada abang kalau bicara seperti Advent, Joseph Bates, Hiram Edison, Jack Tiago. Kalau Anda baca biografinya orang ini, ya, Anda akan tahu bahwa semuanya menuai masalah. Tapi bukan di situ tempatnya, ya, bukan di situ konklusinya. Konklusinya, ya, ketika Anda mencoba menawarkan denominasi baru, ya, denominasi baru dari satu pembelajaran, ya, pembelajaran yang didoktrin, didogma dari sekolah Anda. Di Makassar sini, Bang, ada 3 aliran baru berdiri Kristen. Kenapa? Karena ketika dokternya lolos sekolah itu datang orang ya yang punya dana, pihak pemodal itu meminta mereka mendirikan gereja sebagai investasi. Itu poinnya di situ. Jadi ketika dia lulus S2, S3 ya ditawarkan, you kan sudah meng-create knowledge. Seorang S3, Bang, seorang dokter teologi ya, kalau dia sudah S3, dia sudah harus bisa meng-create knowledge. Sudah bisa menciptakan ilmu baru, doktrin baru, sehingga ini muncul baru. Begitu kalian. Saya paham betul, kan saya dari sebelah, Bang. Ya, saya paham betul. Kalau Anda sekolah teologi, ya, Anda lulus S3, ditawarkan sama pengusaha. Ayo kita cari lahan, kira-kira itu bisa enggak kita bikin gereja situ? Kita bikin denom baru. Muncul, makanya kalian itu 60.000 denom, Bang. Sampai detik ini. Kenapa? Karena doktrin dan dogma dari sekolah-sekolah ini. Itu yang masalah. Itu sedikit dari saya, silakan dilanjut ya. Itu sudah cukup 2 menit.
Oke, terima kasih pada Bang Goto wawasannya karena beliau seorang mualaf dan beliau juga mempelajari sejarah dan sejarah Katolik dan Kristen lainnya itu kenapa umat Islam harus tahu ya, kenapa kita sekarang ini kebutuhannya harus mengetahui karena kebutuhan kita berdialektika. Nah, kalau kita tidak mengetahui porsi-porsi gereja Katolik, gereja Protestan dan yang lain teman-teman, maka kita bisa takutnya dibohongi ya, karena terbukti setelah 6 tahun saya diskusi itu teman-teman kita itu terkadang menyampaikan sejarah itu tidak sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu saya melakukan kajian independen. Saya tidak banyak bertanya kepada para apologet Kristen karena terindikasi mereka tidak jujur, maka saya menggunakan data-data sumber-sumber yang valid seperti jurnal-jurnal kampus untuk mengetahui sejarah kekristenan sendiri. Ada ilmu di kristologi ini yang saya anjurkan buat teman-teman Islam untuk pelajari sebagaimana yang sudah diajarkan secara non eksplisit di Al-Qur'an. Di antaranya Al-Qur'an mengajarkan kita yang pertama mempelajari sejarah. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa Al-Qur'an mengajarkan kita mempelajari sejarah? Dengan Allah menceritakan sejarah-sejarah zaman dahulu, kisah-kisah orang Yahudi, kisah Bani Israel. Dari situ kita harus berpikir bahwa Allah saja menceritakan kepada kita kisah masa lalu supaya apa? Supaya kita mengambil pembelajaran dari sana. Maka penting kiranya kita umat Islam juga harus mempelajari sejarah kekristenan, sejarah Islam sendiri supaya makin banyak knowledge kita dan akhirnya pemahaman kita semakin bagus tentang agama kita. Itu saran saya. Oke, lanjut. Ada dua yang sudah masuk di sini yang kita harus sapa dulu. Yang pertama ada akun The Manik Raja yang sudah bisa buka kamera. Yang belum bisa buka kamera saya tidak naikin ya. Yang bisa buka kamera saya naikin karena harapannya bisa buka kamera. Oke, The Manik Raja, Bapak The Manik Raja, perkenalkan dirinya Pak, agamanya apa, dan nanti kita kasih kesempatan untuk diwawancara. Ya, baik. Selamat pagi Ibu Unirifa dan teman-teman yang lain. Saya dengan Manik Raja, saya beragama Advent. Oke, Selamat Bapak pagi. Advent. Wah, Pak Baik. Jakobus sendirian, mampus. Lanjut Pak. Ya, oke. Sebelum kita wawancara Bapak The Manik Raja, kita sapa dulu. Ini Bapak yang tulisannya Cina nggak bisa buka kamera, izin saya turunkan ya Pak. Ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum kita turunkan Pak, karena saya lihat Bapak sudah 3 kali minta naik. Halo Pak. Oke, kita fokus yang sudah ada dan buka kamera aja ya. Oke, Pak The Manik Raja, Bapak mungkin sudah menyimak bagaimana tadi wawancara kita kepada Bu Karyana, kepada Bang Billy, polemik yang beredar. Apa yang ingin Bapak tanggapi? Mungkin mau meluruskan boleh, atau mau menambahkan informasi juga boleh, atau menanggapi Bang Goto juga boleh. Monggo Pak The Manik Raja. Oke, baik, terima kasih. Tadi waktu Bang Billy saya belum dengar. Yang saya dengar adalah antara Bapak Jakobus dengan Ibu Karyana. Tadi ya, oke. Mungkin saya tambahkan ini aja, statement tajam dari Bang Billy. Pertama, Bang Billy bahkan mengatakan bahwa Ellen G. White itu tidak pernah mengaku sebagai nabi, tapi yang menabikan adalah pengikutnya. Itu poin pertama yang agak panas. Yang kedua adalah bahwa memang tidak ada makanan yang dihalalkan seperti makanan itu tadi ya. Mungkin itu. Kalau itu saya sudah dengar Bu tentang makanan. Oke, tadi. silakan Bapak. Silakan Bapak. Oke, Silakan baik. Bapak. Nah, yang dengan Billy tadi. Betul sekali, Ellen G. White tidak mengaku nabi. Pengertian tidak mengaku di sini tidak mengaku-ngaku gitu loh maksudnya. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak nabi. Karena banyak orang tidak mengaku tentang sesuatu bukan berarti bahwa dia tidak sabar. Contohnya lah, presiden kan tidak perlu ngaku-ngaku kalau dia presiden, tetapi dia adalah presiden. Kira-kira begitu, simpelnya begitu. Oke, karena masalah dia nabi atau tidak itu adalah dari karyanya, dari ajarannya, dari bagaimana dia mendapatkan ajaran itu, gitu loh maksudnya. Baik, konfirmasi langsung aja. Menurut Bapak Ellen G. White nabi? Yes. Oke, lanjut Pak. Oke, teman-teman sudah dikonfirmasi ya. Bu Karyana dan Bapak The Manik menerima bahwa Ellen G. White adalah nabi. Dan argumen tadi adalah Ellen G. White adalah nabi palsu menurut Bang Jakobus. Silakan Bapak menanggapi selanjutnya polemiknya. Oke, baik. Mungkin kalau soal nabi palsu terlalu panjang. Tadi yang kisah 10 saja. Jadi Bapak Jakobus, bedakan mimpi, bedakan penglihatan. Mimpi itu apabila seseorang sedang tidur. Petrus tidak tidur, sehingga itu disebut penglihatan. Jadi penglihatan saat seseorang tidak sedang tidur. Itu harus clear. Itu saja saya lihat kok Bapak tadi tidak clear di situ. Oke. Nah, kemudian saya tahu waktu saya tidak akan banyak karena saya biasa bicara berjam-jam. Oke. Jadi kesimpulan dari kisah 10 bahwa itu bukan tentang binatang dalam arti literal, arti harafiah, tetapi menyangkut bangsa-bangsa di luar daripada Yahudi. Oleh karena
Oleh karena simbol dari bangsa-bangsa adalah binatang. Amerika, Indonesia, Singapura, apalagi Inggris, Uni Soviet ketika belum apa itu beruang ya. Jadi binatang itu adalah simbol dari bangsa-bangsa. Dan juga di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, binatang pun digunakan sebagai simbol untuk kerajaan-kerajaan. Oke, nah jadi kesimpulannya ada di ayat 2. Dibacakan saja kali ya. Oke, Kisah 10 ayat 38 begini disebutkan, yaitu ayat 28 maksud saya, 28 dan 35 ayat 28. Ia betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Lalu kemudian Cornelius menceritakan, kemudian saya lompat ke ayat 34. Lalu mulailah Petrus bicara kepadanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ini muncul oleh karena sebelum peristiwa Stefanus, maka bangsa Yahudi eksklusif. Mereka menganggap orang lain itu semuanya, maaf, kafir. Ya. Makanya mereka tidak bergaul. Sebetulnya sudah ada unsur nubuatan tentang bangsa Yahudi yang eksklusif itu selama 490 tahun saja. Yang dimulai dari sejak Raja Artasasta. Ini di Perjanjian Lama memberikan instruksi untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah diruntuhkan, termasuk bait suci di dalamnya oleh Nebukadnezar punya pasukan dahulu. Nah, itu terjadi tahun 457 sebelum Masehi, dan 490 tahun kemudian adalah tahun 34 setelah Masehi. Nah, itulah batasan eksklusivismenya mereka itu sebetulnya. Tapi mereka tidak paham itu tentunya pada waktu itu. Baik. Minimal tidak semua paham. Kira-kira begitulah. Jadi itu tidak berbicara tentang jenis binatang arti harafiah boleh dimakan atau tidak. Karena sekali haram belum pernah Ya, Pak Demanik halal. siap. Wah, Pak Jakobus kena Oke. PL dia. Ya. Ya, baik. Tendang dia Pak Jakobus. Ya, sabar-sabar Bu Karyana. Pertama, terima kasih kepada Pak Demanik Raja. Boleh saya wawancara sedikit? Saya mau Oh ya, konfirmasi. silakan dengan senang hati. Ya, pertama salam santun, respect dengan Pak Demanik Raja ya, berfokus untuk menjelaskan tentang Advent. Oke Pak, saya pertama sudah dapat konfirmasi bahwa bagi Bapak Ellen G. White itu adalah seorang nabi. Yang kedua, tadi Bu Karyana membuat sebuah statement Pak, bahwa setiap orang Kristen yang memakan babi itu pasti masuk neraka. Apakah Bapak sepakat dengan yang disampaikan Bu Karyana? Berdasarkan ayat Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 65, Betul, masuk neraka. ya, akan binasa sekaligus. Itu katanya, tidak disebutkan kata neraka ya. Ini saya mau koreksi, tetapi kita memahami maknanya. Dibinasakan. Akan binasa sekaligus. Kalau disebut sekaligus artinya itu adalah saat neraka. Oke, pertama salam kenal dulu. Mungkin Bapak ini pertama sekali bersama saya, mungkin Bapak sudah sering nonton saya. Saya mau konfirmasi lagi nih.
kapasitas kekristenan Bapak sebagai Advent ini? Apakah seorang jemaat atau memang orang yang mendalami teologi atau belajar atau penginjil atau pendeta? Boleh dijelaskan? Oke, baik, terima kasih. Saya bukan pendeta, tidak pernah sekolah teologia, tetapi saya banyak belajar dari para pendeta dan juga mungkin lebih banyak belajar sendiri. Oke, terima kasih. Artinya Itu membaca keren sekali ya. Alkitab. Kita Ya. hargai, kita sangat menghargai teman-teman kita yang di sini berupaya dan ada effort untuk belajar. Apapun perbedaan itu niscaya teman-teman, tetapi kembali lagi kita saling menghargai. Tidak menggunakan diksi-diksi yang menyudutkan, tidak menggunakan diksi-diksi yang keji, dan kita saling menghargai di sini. Inilah kenapa Komar Islam ini harus memang diapresiasi teman-teman ya, supaya kita menambah wawasan. Bagi kita umat Islam, penting ini untuk menambah wawasan agar kita bisa menghargai teman-teman kita. Oh, ternyata Kristen itu ada perbedaannya begini. Biar kita tahu Bu Karyana nggak makan B2. Jangan nanti kira semua orang Kristen makan B2. Datang ke rumah Bu Karyana malah kita bawa babi lagi, kan nggak mungkin. Oke, kita kembali ke Bang Karen nih. Bang Karen tadi sudah dijelaskan sama Bapak Demanik bahwa seluruh umat Kristen yang makan babi maka itu pasti masuk neraka. Bang Karen ada yang mau disampaikan? Kita besarkan dulu. Saya bantah sebentar ya. Ya Monggo, kalau silakan. ya narasi daripada Pak Manik, ya saya setuju. Ya setuju. Tapi kalau ayat yang berikutnya yang ayat 20 ke atas ya. Kalau ayat 15 kan di situ Elohim mengatakan apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kamu katakan haram. Jika bergaul saja kamu sudah bisa bebas. Kan Yesus sendiri mengatakan roti disiapkan bagi anak, bukan bagi anjing, bukan bagi asu. Ya. Dengan itu Yesus menegaskan Yahudi, di luar Yahudi asu. Nah, dengan itu Bapak Elohim menurunkan ayat itu, Kisah Para Rasul 10 itu. Jangan kalian bernarasi hanya di pergaulan, di makanan juga itu tertuju. Di kitab 1 Yohanes 3 kalau tidak salah, saya lupa ayatnya ya. Semua itu halal. Taiknya juga mungkin bisa dimakan, yang penting dalam nama Yesus. Ya. Kecuali Yohanes. Kalau kalian cuma mengikuti yang lain-lain, yang orang Yahudi, nabimu itu ya terserah, saya tidak ada urusan. Saya mengikuti yang tertulis secara Alkitabiah. Ya kalau narasi kalian hanya di seputar pergaulan, ya kalau menurut saya Yesus menentang roti disiapkan bagi anak, bukan bagi anjing. Ya, saya tidak ngikuti nabimu Advent, Nabi Advent, saya ngikuti pernyataan Yesus. Masih Baik. kurang ini saya punya foto ini. Saya masih Yahudi separuh. Baik. Oke, menarik diskusi ini. Di luar Yahudi anjing. Itu menurut Yesus. Oke, menarik. Oke, teman-teman. Tahan Pak Karen. Iya. Ini izin sebentar ya, 1 menit. Ya. Ukhtina Rahab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.